Pernahkah kamu merasa ada sensasi aneh di tubuhmu yang enggak bisa dijelaskan? Dan tiba-tiba muncul pertanyaan, apakah ini serius? Nah, kenyataannya ada beberapa tanda tertentu yang enggak boleh dianggap remeh. Karena bisa jadi itu pertanda tubuhmu lagi mengingatkan sesuatu yang lebih besar. Saat dokter melihat gejala-gejala ini, mereka tahu banget kalau ada sesuatu yang bisa mengancam nyawa. Di video kali ini, kita bakal bahas 6 tanda peringatan yang menurut dokter bisa menunjukkan kalau waktunya udah semakin dekat. Mungkin gejala-gejalanya kelihatannya sepele awalnya, tapi kalau kamu ngalamin, bisa jadi itu petunjuk penting tentang kesehatanmu. Mulai dari rasa lelah yang tiba-tiba nggak hilang, sampai nyeri tajam di dada, setiap gejala ini adalah cara tubuhmu berteriak minta tolong. Jadi, tetap ikuti video ini sampai selesai, karena informasi ini bisa banget menyelamatkan hidupmu. Dengan tahu tanda-tanda ini dan bertindak cepat, kamu bisa ambil kendali atas kesehatanmu sebelum terlambat. Ayo, kita mulai. Nomor 1, kelelahan ekstrem yang nggak bisa dijelaskan. Bedanya besar loh antara merasa capek setelah seharian beraktivitas dan merasakan kelelahan yang nggak ada penjelasannya sama sekali. Kalau kamu merasa super lelah meskipun udah tidur nyenyak semalaman, atau bahkan aktivitas sehari-hari jadi terasa berat banget, itu bisa jadi pertanda tubuhmu lagi kasih sinyal kalau ada yang enggak beres. Kelelahan yang kayak gini bukan hal yang bisa kamu atasi cuma dengan segelas kopi atau tidur siang bentar. Kelelahan ini nempel terus, bikin kamu merasa terbebani, dan yang lebih penting, nggak ada alasan jelasnya. Mungkin dulu kamu biasa jalan kaki setiap hari, tapi sekarang baru beberapa langkah aja udah merasa capek banget. Hal-hal biasa seperti masak, pakai baju, atau ngobrol dengan teman pun bisa jadi terasa berat. Ini bukan cuma karena usia yang makin tua, tapi bisa jadi pertanda kalau organ tubuhmu lagi berjuang. Jantungmu nggak bekerja seperti biasanya, atau tubuhmu mulai menghemat energi dengan mematikan beberapa fungsi penting. Dokter sering banget nemuin gejala kayak gini, terutama pada pasien yang punya penyakit jantung, gagal ginjal, atau bahkan kanker stadium lanjut. Ketika tubuhmu pakai segala cara cuman untuk bisa bertahan, kelelahan yang muncul bisa jadi luar biasa. Ini nggak normal dan nggak boleh diabaikan. Salah satu tanda yang paling jelas adalah saat kelelahan itu muncul tiba-tiba atau semakin parah seiring waktu. Kalau dulu kamu penuh energi, tapi sekarang merasa lemas tanpa alasan yang jelas, itu saatnya kamu harus mulai waspada. Tubuhmu nggak cuma capek, tapi lagi ngasih tahu kalau ada yang lebih serius yang terjadi. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Coba perhatiin kapan kelelahan itu mulai, apa yang bikin semakin parah, dan apakah itu menghalangi kamu dari hal-hal yang dulu kamu nikmati. Kalau kelelahan itu makin parah dan ganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segera periksa ke dokter. Semakin cepat kamu bertindak, semakin besar peluangmu untuk tahu apa yang salah dan mengatasinya sebelum terlambat. Nomor 2, nyeri dada atau rasa tertekan yang tiba-tiba dan parah. Ada satu sensasi yang jangan sampai kamu abaikan. Rasa berat, tertekan, atau seperti ada beban besar di dada. Kalau ini datang tiba-tiba, apalagi sampai menjalar ke lengan, leher, rahang, atau punggung, kamu bisa jadi sudah beberapa detik lagi menuju masalah besar. Dokter sering bilang, nyeri dada seperti ini bisa jadi tanda serangan jantung yang akan datang, atau bahkan diseksi aorta yang sangat berbahaya. Banyak orang yang keliru dengan mengabaikan rasa sakit ini, menganggapnya cuma maag atau ketegangan otot. Tapi, kalau seorang dokter dengar keluhan kayak gini, mereka nggak bakal ambil risiko, karena menunggu terlalu lama bisa bikin perbedaan antara hidup dan tragedi. Jenis nyeri dada yang paling berbahaya itu terasa seperti ada beban besar yang menekan, sampai bikin kamu susah bernapas. Rasa sakitnya bisa mulai perlahan dan makin parah, atau tiba-tiba datang seperti dipukul di dada. Pokoknya, itu adalah tubuhmu yang minta tolong. Yang perlu kamu tahu, serangan jantung itu nggak selalu kayak yang kamu lihat di film-film drama. Kadang gejalanya ringan, cuman rasa nggak nyaman di dada atau tubuh bagian atas, plas mual, pusing, atau keringat dingin.
Itulah kenapa banyak orang yang mengabaikan tanda ini sampai terlambat. Kalau rasa sakitnya tajam, seperti robekan, atau bahkan terasa seperti ada yang sobek di dalam dada, itu bisa jadi aorta kamu yang robek. Ini adalah kondisi darurat medis yang sangat serius dan butuh tindakan cepat untuk mencegah pendarahan internal yang bisa berakibat fatal. Jadi, apa yang harus kamu lakukan kalau merasakan nyeri dada yang tiba-tiba dan parah? Jangan tunggu, jangan berbaring dan berharap bakal hilang, dan jangan yakinin diri sendiri itu cuman karena stres. Segera periksa ke dokter. Semakin cepat kamu dapat pertolongan medis, semakin besar peluangmu untuk selamat. Kalau kamu masih nonton video ini dan merasa informasi ini bermanfaat, komen nomor 2 di bawah ya, biar saya tahu kalau kamu ada di sini. Dan kalau belum berlangganan, saya sarankan untuk subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan video-video penting lainnya. Dukunganmu membantu kami terus buat konten yang informatif dan menginspirasi. Sekarang, kita lanjut. Nomor 3, susah bernapas atau sesak napas. Bayangin deh, kamu lagi duduk santai, nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba merasa kayak nggak bisa tarik napas. Rasanya kayak udara tiba-tiba jadi lebih tipis, dan apapun usaha kamu untuk tarik napas, tetap aja nggak cukup. Ini bukan cuma rasa nggak nyaman biasa, tapi ini bisa jadi tanda bahaya besar. Dokter bilang, kalau kamu mengalami sesak napas yang enggak jelas penyebabnya, itu seringkali jadi sinyal tubuh bahwa ada sesuatu yang serius lagi terjadi. Bisa jadi ini tanda gagal jantung stadium lanjut, bekuan darah berbahaya di paru-paru, atau bahkan serangan jantung yang enggak kelihatan gejalanya. Banyak orang yang menganggap kesulitan bernapas itu cuma masalah usia, padahal kalau itu datang tiba-tiba atau makin parah dari waktu ke waktu, itu bukan hal yang bisa kamu sepelekan. Salah satu penyebab sesak napas mendadak yang paling berbahaya adalah emboli paru, yaitu bekuan darah yang masuk ke paru-paru. Ini bisa terjadi tanpa peringatan, apalagi kalau kamu baru lama duduk atau habis operasi. Biasanya dimulai dengan ketidaknyamanan kecil, mungkin rasa sesak di dada, dan tiba-tiba rasanya kayak kamu tercekik. Kemungkinan lainnya adalah gagal jantung kongestif, di mana cairan menumpuk di paru-paru karena jantung kamu nggak bisa memompa darah dengan baik. Akibatnya, kamu jadi susah bernapas, apalagi kalau lagi berbaring. Bahkan ada orang yang terbangun tiba-tiba di tengah malam karena kesulitan napas. Dan ada satu tanda yang sering diabaikan, serangan jantung diam-diam. Kalau serangan jantung biasa, itu biasanya diikuti dengan nyeri dada yang berat. Serangan jantung ini justru muncul dengan sesak napas yang ekstrem, mual, keringat dingin, dan rasa lelah yang luar biasa. Banyak orang nggak sadar kalau mereka lagi alami serangan jantung sampai sudah terlambat. Jadi, kalau kamu pernah merasa sesak napas tanpa alasan yang jelas, apalagi kalau itu datang tiba-tiba, jangan tunggu. Duduklah, tetap tenang, dan segera cari bantuan medis. Kalau itu bekuan darah, masalah jantung, atau gangguan paru-paru yang serius, bertindak cepat bisa menyelamatkan hidup kamu. Nomor 4, penurunan berat badan yang drastis dan gak bisa dijelaskan. Menurunkan berat badan tanpa usaha mungkin kedengerannya bagus, tapi kalau kamu pikir-pikir lagi, itu bisa jadi tanda bahaya yang serius. Kalau berat badanmu terus turun tanpa kamu ubah pola makan atau olahraga, tubuhmu mungkin lagi melawan sesuatu yang lebih berbahaya dari yang kamu kira. Dokter bilang, penurunan berat badan yang cepat dan gak disengaja, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, bisa jadi pertanda penyakit stadium lanjut. Salah satu penyebab utamanya adalah kanker. Beberapa jenis kanker, seperti kanker pankreas, paru-paru, atau sistem pencernaan, bisa bikin berat badan turun drastis sebelum gejala lainnya muncul. Itu terjadi karena kanker mengubah cara tubuh kamu memproses energi, jadi kalori terbakar dengan cara yang enggak normal. Tapi bukan cuma kanker, penurunan berat badan drastis juga bisa jadi tanda gangguan metabolisme serius, diabetes yang belum terdiagnosis, atau bahkan gagal jantung. Kalau tubuhmu nggak bisa menyerap nutrisi dengan baik, otot dan lemak bakal hilang, bikin kamu merasa lebih lemah, capek, dan semakin rapuh.
Kalau baju kamu mulai terasa longgar, ikat pinggang harus dikencengin lebih sering. Atau orang-orang mulai bilang kamu kelihatan lebih kurus meskipun nggak berusaha turunin berat badan, itu saatnya untuk lebih perhatian. Ada juga penyebab lain yang mungkin nggak kepikiran banyak orang, peradangan dan infeksi kronis. Sistem kekebalan tubuh kamu kerja ekstra keras ketika melawan penyakit, jadi membakar cadangan energi dan bikin berat badan turun tanpa kamu sadari. Penyakit seperti tuberkulosis, infeksi kronis, atau penyakit autoimun bisa menguras energi tubuh dan menyebabkan penurunan berat badan mendadak yang seolah nggak punya alasan. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kehilangan lebih dari 5% berat badan dalam waktu singkat tanpa usaha, itu tanda bahaya loh. Jangan langsung asumsi kalau itu cuma bagian dari penuaan. Coba jadwalkan pemeriksaan medis, lakukan tes darah, dan pastikan untuk mendapatkan jawaban. Semakin cepat kamu tahu penyebabnya, semakin besar peluang kamu untuk mengatasi masalah sebelum terlambat. Nomor 5. Kebingungan, disorientasi, atau perubahan kepribadian yang tiba-tiba. Ada yang aneh banget kalau pikiran kita tiba-tiba kayak hilang gitu aja. Kalau kamu atau orang yang kamu sayangi tiba-tiba mulai sering lupa sesuatu, gampang bingung, atau bertingkah aneh tanpa alasan jelas, itu bisa jadi tanda ada masalah serius yang terjadi di otak. Dokter bilang, penurunan mental yang cepat, apalagi yang datang mendadak, bisa jadi tanda stroke, infeksi otak, atau bahkan penyakit neurologis stadium lanjut. Contohnya, stroke bisa bikin kebingungan mendadak, ngomong cadel, atau nggak bisa mengenali tempat dan orang yang biasanya dikenal. Ada juga yang ngalamin episode singkat di mana mereka terlihat bingung, tapi beberapa menit atau jam kemudian, semuanya kembali normal. Itu bisa jadi serangan iskemik transien. Infeksi juga bisa memicu disorientasi mendadak, terutama pada orang yang lebih tua. Kalau tiba-tiba seseorang terlihat jauh, gelisah, atau susah berkomunikasi, itu mungkin bukan cuma karena penuaan. Infeksi bisa menyebar ke seluruh tubuh dan mempengaruhi otak, menyebabkan delirium, yaitu kebingungan yang bisa datang tiba-tiba dalam semalam. Lalu ada juga kemungkinan Alzheimer atau bentuk demensia lainnya. Meskipun kondisi ini biasanya berkembang perlahan, beberapa orang bisa mengalami penurunan yang tajam sekaligus. Misalnya kehilangan jejak waktu, lupa kejadian terbaru, atau kesulitan melakukan tugas-tugas dasar yang dulu mudah dilakukan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang adalah menganggap kebingungan mendadak itu hal yang biasa karena usia. Padahal itu bukan hal yang normal. Ketika otak mulai nggak berfungsi dengan cepat, itu seringkali karena kondisi medis yang serius dan bisa jadi mematikan kalau nggak segera diobati. Jadi, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu melihat perubahan mendadak dalam ingatan, perilaku, atau kesadaran seseorang? Segera cari bantuan medis. Entah itu stroke, infeksi, atau masalah lain, ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Bertindak cepat bisa sangat penting, karena dalam hal kesehatan otak, setiap detik itu berharga. Nomor 6. Nyeri perut yang parah dan terus-menerus. Sakit perut mungkin kelihatannya nggak terlalu serius, tapi kalau nyerinya dalam, tajam, atau nggak hilang-hilang, itu bisa jadi tanda ada yang jauh lebih berbahaya daripada masalah pencernaan biasa. Dokter bilang, nyeri perut yang parah, terutama kalau datang tiba-tiba atau berlangsung berjam-jam, bisa jadi pertanda ada sesuatu yang rusak dalam tubuh kita. Salah satu yang paling krusial adalah pecahnya aneurisma aorta abdominalis. Ini terjadi ketika bagian aorta yang lemah, arteri utama tubuh kita, pecah, yang bisa menyebabkan pendarahan internal dan berakibat fatal dalam waktu singkat. Nyeri ini biasanya terasa dalam banget dan gak berhenti di perut, punggung bawah, atau samping. Bahkan kadang terasa berdenyut mengikuti detak jantung. Kalau ini terjadi, segera dapatkan pertolongan darurat, karena itu bisa menyelamatkan hidupmu. Penyebab lain dari nyeri perut yang mengancam jiwa adalah penyumbatan usus atau iskemia, yaitu saat aliran darah ke usus terputus. Ini bisa disebabkan oleh usus yang terpelintir,
bekuan darah, atau bahkan kanker stadium lanjut. Kalau perutmu terasa bengkak, keras, atau nyeri saat disentuh, apalagi kalau kamu nggak buang air besar dalam waktu lama, itu bisa jadi tanda bahaya. Selain itu, ada juga pankreatitis, yaitu peradangan pankreas yang bisa menyebabkan nyeri hebat di perut bagian atas, yang kadang menjalar ke punggung. Nyeri ini sering datang tiba-tiba dan bisa makin parah setelah makan, bahkan makanan yang sederhana pun jadi nggak enak. Kalau nggak segera ditangani, kondisi ini bisa berkembang jadi komplikasi serius, bahkan gagal organ. Beberapa orang juga bisa mengalami serangan kandung empedu, yang menyebabkan nyeri tajam di bawah tulang rusuk, terutama setelah makan makanan berlemak. Banyak orang yang menganggapnya cuma asam lambung atau gas, padahal kalau kandung empedu meradang atau tersumbat oleh batu, itu bisa memicu infeksi yang mengancam jiwa. Jadi, kalau kamu pernah merasa nyeri perut yang nggak bisa dijelaskan, terus-terusan, atau sangat parah, jangan tunggu. Segera cari pertolongan medis, terutama kalau disertai demam, muntah, atau kelemahan mendadak. Beberapa kondisi mungkin membutuhkan pembedahan, dan menunda perawatan bisa berdampak besar antara pemulihan atau hasil yang jauh lebih buruk. Kalau kamu masih nonton video ini dan merasa informasi ini berguna, komen nomor 6 di bawah ya, biar saya tahu kamu ada di sini. Dan kalau belum subscribe, pastikan subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Dukungan kamu sangat berarti buat kami terus bikin konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu udah sampai di bagian ini, berarti kamu udah paham kan? Tubuh kita sebenarnya ngasih tanda-tanda jauh sebelum masalah besar terjadi. Kuncinya adalah tahu apa yang harus dicari dan bertindak cepat begitu merasa ada yang enggak beres. Mengabaikan gejala-gejala ini atau berharap semuanya bakal baik-baik aja bisa jadi kesalahan fatal. Kita udah bahas 6 tanda utama yang bisa jadi pertanda tubuh lagi bermasalah serius. Apakah itu nyeri dada mendadak, penurunan berat badan yang enggak bisa dijelaskan, sesak napas, kebingungan, atau nyeri perut yang parah? Semua itu bukan gejala yang bisa diabaikan. Ketika ada yang terasa nggak beres, dengarkan tubuh kamu. Lebih baik cari bantuan medis dan tahu kalau itu bukan apa-apa, daripada menunggu sampai terlambat. Salah satu tantangan terbesar seiring bertambahnya usia adalah sadar kalau kesehatan kita bisa berubah dalam sekejap. Tapi kabar baiknya adalah, dengan informasi yang cukup, kita jadi punya kontrol penuh. Dengan tahu tanda-tanda peringatan ini, kita bisa melindungi diri sendiri dan mengambil tindakan saat dibutuhkan. Kamu nggak perlu hidup dalam ketakutan, tapi tetap harus waspada. Sekarang, aku pengen dengar dari kamu. Pernah nggak kamu atau orang yang kamu kenal ngalamin salah satu tanda peringatan ini? Apa yang kamu lakuin? Berbagi pengalaman di kolom komentar bisa banget bantu orang lain mengenali gejala-gejala ini lebih awal. Terima kasih udah nonton video ini dan kami ingin dengar dari kamu. Tinggalkan komentar di bawah dan share satu hal yang kamu pelajari hari ini, serta gimana kamu berencana untuk pakai informasi ini dalam hidupmu. Pikiran kamu penting buat kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Baca komentar kamu memberi kami semangat dan motivasi. Kalau kamu suka video ini dan merasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dukungan kamu bikin kami semangat terus buat bikin konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih udah nonton, dan semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya.